Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada minggu Advent yang pertama ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus, kiranya anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu Advent yang pertama ini Bapak Ibu, dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tema kita pada minggu ini yaitu nubuatan tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Nah, di minggu ini kita memperingati hari Advent yang pertama, yaitu penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Apakah kita menantikan dengan sukacita, dengan gembira, atau biasa-biasa saja? Nah, mari Bapak Ibu kita melihat bagaimana suasana ketika itu umat Israel dalam menantikan sang Raja Kemuliaan itu yang akan datang. Bahwa ketika itu Bapak Ibu, di mana Daud menang melawan orang Filistin. Di situ dia merasa bahwa kemenangan atas orang-orang Filistin oleh karena Tuhan bersamanya. Oleh karena Tuhan menyertainya, artinya Tuhan turut berperang dalam melawan orang-orang Filistin. Sehingga situasi ini, suasana yang memang ketika itu membuat Daud merasa bahwa Tuhan sangat pantas dimuliakan. Hingga dengan kegembiraan, tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem untuk ditempatkan di bait Allah. Sehingga bagaimana seruan kepada umat Israel supaya benar-benar mereka menyambut tabut perjanjian itu dengan nyanyian paduan suara yang bergema, yang bergantian, sehingga suasana yang memang benar-benar membuat mereka sungguh gembira menyambut tabut perjanjian itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, apa sebenarnya arti tabut perjanjian bagi umat Israel sehingga mereka begitu sangat luar biasa dalam menyambutnya? Tabut perjanjian itu merupakan suatu simbol akan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Simbol kehadiran Allah tidak lagi tergambar dalam tabut perjanjian, tetapi bagaimana Allah menyertai kita, yaitu Immanuel, Allah bersama kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga seruan dalam nyanyian Mazmur ini yaitu mau memerintahkan kepada seluruh kota-kota, sehingga bagaimana para warga ketika itu benar-benar mengangkat pintu gerbang mereka. Sehingga dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Sehingga bagaimana para warga tiap kota ketika itu untuk mereka mau membuka pintu gerbang mereka, sehingga terangkatlah pintu-pintu gerbang mereka untuk menyambut sang Raja Kemuliaan itu yang akan datang. Sehingga benar-benar mereka menyambut dengan hati yang suka,
dengan gembira. Sehingga dalam penantian mereka menyambut Raja kemuliaan itu adalah benar-benar dengan suasana yang gembira, suasana yang bahagia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, yang belum terangkat ketika itu, ketika Sang Raja kemuliaan itu datang, ketika Sang Raja kemuliaan itu masuk, maka semua pintu-pintu gerbang yang berabad-abad lamanya yang tidak terangkat harus terangkat, harus terbuka, oleh karena Raja kemuliaan itu akan datang. Bapak, Ibu, dan saudari, siapakah dia Raja kemuliaan itu? Raja kemuliaan bagi Daud adalah raja yang sudah turut berperang bersama Daud melawan orang Filistin. Raja kemuliaan yang telah memberikan kemenangan kepada Raja Daud. Raja kemuliaan yang menjaga mereka. Raja kemuliaan yang bersama dengan mereka, yang melindungi mereka, yang menolong mereka, mengalahkan musuh-musuh mereka. Itulah Raja kemuliaan, yaitu Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Sehingga itulah alasan bagaimana umat Israel, penduduk kota, para warga, untuk mengangkat pintu-pintu gerbang mereka, oleh karena Raja kemuliaan akan masuk, akan datang. Sehingga mereka harus menyambutnya, mereka harus menerimanya dengan hati yang suka, dengan gembira, dengan rasa yang terharu. Bagaimana tabut perjanjian itu akan dibawa ke bait Allah. Itu artinya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudari yang menjadi pertanyaan kepada kita melalui memperingati Minggu Advent yang pertama ini, bahwa siapakah dia Raja kemuliaan yang kita nanti-nantikan, yang kita peringati di Minggu Advent ini? Yaitu Yesus yang akan datang kedua kali. Yesus bagi Bapak Ibu itu siapa? Ini harus jelas. Ini kita harus benar-benar mengerti. Yesus bagi kita itu siapa? Yesus bagi kita adalah Dia yang sudah menaklukkan dunia ini. Dia yang sudah menebus kita dari dosa-dosa. Dialah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dialah yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dialah yang selalu bersama dengan kita. Dialah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dialah Yesus, anak manusia yang akan datang kedua kali, yang kita nanti-nantikan pada saat ini, yang kita peringati. Sehingga tidaklah benar kalau kita menantikan dengan hati yang biasa-biasa. Karena apa? Karena Sang Anak Manusia itu yang akan datang kedua kali adalah anak manusia yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada hidup Bapak Ibu, dan yang sudah bersama dalam kehidupan Bapak Ibu, menyertai kehidupan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau saat ini mungkin masih ada hati yang belum terbuka menyambut Sang Raja kemuliaan itu, Yesus itu, mari kiranya melalui perenungan nyanyian Mazmur ini menegaskan kepada kita, menyerukan kepada kita, bukalah pintu hati kita, bukalah pikiran kita, bahwa Sang Anak Manusia itu, Yesus itu, yang sudah datang menyelamatkan hidup kita. Dan mari nantikanlah kedatangannya yang kedua kali dengan hati yang gembira, dengan hati penuh rasa syukur, oleh karena Yesus bersama kita. Sehingga sekalipun sudah sangat lama sekali, Bapak Ibu, jikalau ada yang belum menerima Yesus dalam dirinya, dalam hidupnya saat ini, mari bukalah hati kita, pintu hati kita, pikiran kita, sambutlah Sang Raja kemuliaan itu, Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita memberi diri kita
untuk benar-benar mau mengarahkan wajah kita kepada Allah, benar-benar mau mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada Allah. Itu artinya kita mau menerima Tuhan di hati kita, untuk supaya hidup dalam diri kita, sehingga Tuhan itulah yang menata kehidupan kita. Tuhanlah itu yang akan memimpin kehidupan kita, sehingga benar-benar kita yakin bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang selalu bersama kita. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak Ibu. Hingga nantikanlah kedatangan Yesus yang kedua kali dengan rasa syukur, dengan hati yang suka. Hingga buanglah rasa keraguan, ketidakpercayaan, tapi teguhkanlah hati kita, yakinkanlah hati kita, pikiran kita dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Selamat menikmati Minggu Advent, selamat dengan sungguh-sungguh menerima Sang Raja kemuliaan itu, yaitu Yesus yang akan datang. Dan kiranya hati dan pikiran kita benar-benar dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar hidup dalam hati pikiran kami, sehingga kami dalam menantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suka, dan dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.